Hamdan syukran lillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'amalal malaikatil muqarrabin. Thumma aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa nashhadu qad balagha rasuluna al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minat, ikhwah, saudara-saudariku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita sama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah. Adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini dimampukan kita untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kewajiban, kefarduan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah, berdoa, zikir, munajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, mudah-mudahan ibadah ini makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin mengokohkan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kedudukan yang paling kita kejar, tidak ada derajat yang paling kita cari kecuali kedudukan dan derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpah kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, bahkan Sayyidul Malaikah wa Sayyidul Makhluqat, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, minal jinnati wan nas, minal malaikah, minal kainin wal kainat. Seluruhnya ada pemimpinnya adalah baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh yang mencintai beliau bersalawat serta bersalam kepada beliau, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memerintahkan dan Allah sekaligus mencontohkan satu perbuatan amaliyah yang kita persembahkan untuk pemimpin para nabi dan rasul dan seluruh makhluk, yaitu bersolawat. Hadirkan dalam hati kita ketika kita bersolawat, berterima kasih kita kepada Nabi Muhammad SAW. Senantiasa berharap kita kepada Nabi Muhammad. Berterima kasihnya kita karena kita diberikan agama yang begini indah, diupayakan, diusahakan oleh Nabi Muhammad SAW, agama yang mudah, agama yang mulia, agama yang niscaya dengan keikhlasan dan kesungguhan seluruh perkara-perkaranya bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Tidak ada kewajiban dalam syariat ini di luar batas kemampuan kita. Kita enggak disuruh nyontoh malaikat, kita enggak diperintahkan beribadah seperti malaikat. Kita diperintahkan beribadah oleh Allah
sesuai dengan kedudukan kita sebagai makhluk, sesuai dengan kebutuhan kita untuk bahagia, sesuai dengan kemampuan kita. Maka jangan khawatir, jangan takut, beragamalah dengan benar, karena yang diperintahkan adalah sesuatu yang kita mampu saja. Yang tidak mampu kita nggak diperintahkan. Bahkan bisa jadi, ajib agama ini itu bisa jadi sesuatu itu wajib buat tetangga kita, buat saudara kita, nggak wajib kok buat kita. Kenapa? Karena tidak sampai batas kemampuan kita ke situ. Jadi nggak sama kewajiban sama ustadz sama jamaah, bisa jadi beda. Ya. Tetangga kita cukup hartanya sampai nisabnya wajib zakat, kita tidak wajib. Ini kan enak. Yang diwajibkan yang mampu, yang nggak mampu nggak usah dan nggak dosa yang nggak melakukan itu. Ya. Tetangga kita wajib sholat, bisa jadi kita nggak wajib sholat. Kenapa? Gila misalkan, silahkan aja. Karena gila, ya, nggak wajib sholat. Ada yang wajib puasa, ada yang tidak wajib puasa. Maksudnya adalah jangan kita menganggap perkara agama ini mudah. Maka kata Rasulullah, ad-dinu yusrun, agama itu mudah kok. Agama ini mudah bagi orang yang melaksanakannya dengan keikhlasan. Dia nggak malu, nggak zakat. Kenapa? Orang nggak sampai nisab kok. Orang nggak sampai haul kok. Kalem saja. Ya. Sedekah disuruh yang mampu, yang nggak mampu, yang nggak usah. Sedekahnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan beres. Diwajibkan kita haji ketika ada kemampuan, ketika ada keamanan, ya. Ketika ada jalannya untuk ke sana, ya. Ketika sekarang nggak dibuka untuk haji, ya nggak wajib bagi kita. Tapi yang menghalangi orang haji zalim, dosa. Kita mah kalem aja, kita nggak dosa. Nah, tapi andaikan ini adalah 1-2 upaya orang menghalangi haji, dosanya dia sendiri, udah biarin aja. Kita nggak usah sampai adu meriang di pojok. Kenapa? Nggak bisa haji. Emang jadwal bapak kapan? Belum daftar sih. Asal ngapain? Kan gitu. Ya. Zalim. Orang yang menutup sarana orang untuk beribadah, zalim dunia akhirat. Ya. Tapi orang yang karena sebab itu kemudian tidak bisa melaksanakan satu ibadah, nggak dihukum kok oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dihukum tuh kalau ente mampu belum daftar juga. Nah itu baru. Ya, baru harus nangis. Ya. Ya, mudah-mudahan bukan perbuatan zalim satu dari saudara kita Muslim, karena kita nggak mau ada saudara kita masuk neraka. Tapi kalau ada yang nekat berbuat zalim menghalangi orang haji, ya sudahlah, kita sudah tahu tempatnya di mana. Ya, gitu ya. Jadi yang diwajibkan kepada kita yang kita mampu. Tenang saja beragama nih. Waduh, jangan yang mampu. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih tentang bab fadlul adzan, yaitu bab tentang fadilah keutamaan adzan, muadzin dan seputar itu. Sampai kita di hadis yang ke-1036. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Mu'allif rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin, sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Walaupun kebersamaannya bersama Rasulullah tidak terlampau lama. Jadi beliau fokus dalam hal menghafalkan kalam-kalam Rasulullah. Kok bisa? Bisa karena didasarinya kecintaan. Cinta dulu sama Rasulullah, senang mendengarkan kalamnya, senang mempelajari warisannya, ya, baru Allah akan berikan anugerah ilmu yang banyak. Di antaranya Abu Hurairah melekat dengan Rasulullah, min ahli suffah, di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, min ahli ilmi, ahli ilmu, ya, ahli ilmu. Maka Rasulullah wasiat kepada Abu Hurairah 3 hal aja. Kata Abu Hurairah, ausini khalili, telah wasiat kepadaku kekasihku Rasulullah SAW, bi an utiro qabla an anama. Yang pertama adalah supaya aku sholat witir sebelum tidur, karena tidurnya larut, ya, sibuk menghafalkan hadis.
Maka Abu Hurairah kata Rasulullah, witir kamu sebelum tidur. Warisannya alhamdulillah pada kita yang belum terbiasa untuk qiyamul lail sebelum tidur, witir boleh. Abu Hurairah kan belajar terus sampai malam. Kita ya latihan. Setidaknya setiap malam enggak lepas dari qiyamul lail sebagai warisan dari Ramadan. Ini bagi yang enggak yakin nanti malam bisa qiyamul lail, sebelum tidur witir. Kalau bangun tinggal tahajudnya. Ini warisan dari Rasulullah kepada Abu Hurairah, alhamdulillah jadi syariat. Walau rakaatan, qiyamul lail itu lakukan walau rakaatan, walaupun 1 rakaat. Udah ngantuk, enggak kuat banget, rakaatan, 1 rakaat witir, habis, enggak ada awal, enggak ada ujung, 1 doang. Tapi qiyamul lail. Wah. Apa yang sudah kita latih selama Ramadan jangan hilang semuanya. Jangan hilang semuanya. Karena ini tanda diterimanya ibadah puasa kita, bertambah amal ya kita. Jadi yang latihan qiyamul lail boleh witir sebelum tidur. Kemudian Abu Hurairah diwariskan juga oleh Rasulullah rakaat duha, yaitu 2 rakaat salat duha. Loh, kenapa 2 rakaat doang? Kan bisa 8. Abu Hurairah min ahlil ilmi. Sedikit kelihatan ibadahnya, sholatnya, tetapi hafal hadisnya paling banyak. Nah kita juga boleh begitu, ngapalin hadis banyak, ngapalin Quran banyak. Mungkin jumlah bilangan sholat sunnahnya sedikit. Masalahnya kita hafalan hadis kita sedikit, hafalan Quran kita sedikit, jumlah rakaat sholat kita juga. Nah ngaku itu. Jadi ada memang orang ahli ibadah di satu bidang tertentu. Min ahlil ilmi. Puasa mungkin gak kayak yang lain, cuma ayyamul bid saja. Nanti yang ketiga adalah puasa ayyamul bid. Para santri mah puasanya ayyamul bid aja. Kenapa? Sisanya sibuk ngapal Quran, sisanya sibuk baca kitab, sisanya sibuk ta'lim terus, sehingga puasanya ya udah 3 hari aja. Yang lain berapa hari itu? 8. Ya, ada yang puasa Daud. Ya, berepot juga kalau jadi santri puasa tidur terus. Dah ayyamul bid saja. Ya, apalagi santri-santri yang ada di Timur Tengah sana, teman-teman sana, kita mah ayyamul bid saja karena panas, kita lagi belajar. Puasa ayyamul bid saja. Tetapi ibadah yang lainnya kuat gitu loh. Ibadah yang lainnya hebat. Ini Abu Hurairah santri Rasulullah diwasiatkan 3 ini. Ya, kita yang awal-awal 3 ini jangan tinggal. 2 rakaat duha, witir sebelum tidur, puasa ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15. Misalkan contohnya lagi, saya masih sibuk bekerja, ya, sedekahnya mah banyak, tapi puasa juga jangan tinggalin. Ayyamul bid saja, jangan bikin janji dulu. Nah, dengan orang di 3 hari ini kenapa? Ayyamul bid, stay di kantor. Ya. Nah, kerjain sesuatu yang memang enggak perlu. Kadang-kadang kan gitu. Gimana Ustaz? Saya ini susah banget puasa Senin Kamis. Mana yang ngajak makan saya? Ya lo kan saya yang puasa. Ya? Yang ngajak makan, kita makan siang. Kita juga yang puasa. Bapak silakan makan. Yang bayar saya. Tapi maaf saya lagi puasa. Orang bisa berpikir buruk. Ya sama jangan raktir ini mah. Ya gitu ya boleh. 3 hari stay di kantor. Kenapa? Puasa ayam. Selebihnya dah. Sesuaikan. Tapi sedekahnya banyak. Kenapa? Pekerja, pengusaha, gitu loh, ya. Maka lihat, biar bisa istiqomah, apa kata Nabi? Qaribu wasaddidu, kata Nabi. Biar bisa istiqomah ibadah itu qaribu wasaddidu, bersahajalah dan luruskanlah niatmu dalam beribadah. Lihat, kita sebagai apa? Oke, kalau saya misalkan tidak bisa sedekah yang banyak, karena kita pekerja biasa-biasa saja, ya. Bukan pengusaha yang sukses, bukan pekerja yang sukses, ya. Kan ada orang ditakdirkan memang begitu, ditakdirkan takdirnya sudah pas-pasan sudah, takran rezekinya ditaklol. Ini mah yang begini mah jangan kaya-kaya banget, bahaya nih kayak yang begini, bisa kagak tinggal di rumah nggak kenal masjid nih. Ditakdirnya sedikit aja rezekinya. Oh, kalau rezeki sedikit, aktivitas dunia sedikit tuh, banyakin rakaat sholatnya, qiyamul lailnya, zikirnya, kayak gitu. Jadi qaribu, bersahajalah, ya.
Wah, banyak orang begitu berhijrah ya, bahasa sekarang ya, begitu beragama, semua ditinggalin. Pekerjaan ditinggalkan, dagang ditinggalkan, diam di masjid aja. Sampai rumah berantem sama bini. Nggak ada buat beli beras. Oh, ribu. Ya, lihatlah, bekerja. Beribadah sesuaikan dengan apa yang mampu untuk kita kerjakan. Wasaddidu, yang kedua, yang penting kekuatan niat, kekuatan hati. Bisa jadi satu kalimat subhanallah seseorang mengalahkan sedekah orang yang jutaan, jutaan rupiah. Kenapa? Kekuatan hati, keikhlasan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Baru bisa istiqamah. Ini Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini. Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah telah bersabda Nabi Muhammad SAW, idza nudiya bis shalah, bukan ya? Maaf, itu sudah. Yang selanjutnya, an Abdullah ibni Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As, ya. Itu sudah. Hadis yang selanjutnya. Hadis yang selanjutnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a Rasulullah. Abdullah bin Amr bin Al-As lain lagi, ya. Abdullah bin Amr bin Al-As lain lagi. Beliau anak pejabat, ya, yang membuka kota Mesir, penakluk kota Mesir, Amr bin Al-As, seorang diplomat ulung, ya. Amr bin Al-As, seorang diplomat, punya anak ahlu zuhud, punya anak Abdullah bin Amr bin Al-As tidak menginginkan jabatan. Ajib. Bapaknya, kalau kata kita mah bapaknya pejabat, anaknya nggak mau jadi pejabat, anaknya mau jadi ahli ilmu saja. Abdullah bin Amr bin Al-As yang ditawar oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika menghatamkan Quran, siapa? Abdullah, jangan tiap hari, kata Rasulullah, 30 hari sekali saja hatam Quran, ya. Kata Abdullah, saya masih mampu ya Rasulullah. 20 hari sekali, saya masih mampu ya Rasulullah. 10 hari, saya masih mampu ya Rasulullah. Kata Nabi, ya sudahlah, seminggu sekali. 7 hari sekali. Abdullah bin Amr bin Al-As ditawar. Kenapa? Biar bisa istiqomah. Di masa tuanya Abdullah bin Amr bin Al-As baru sadar, alhamdulillah saya menerima tawaran rukhsah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mah ditawar oleh Nabi Muhammad SAW, diringankan. Kalau kita mah nggak berlaku tawaran ini, tidak berlaku, ya. Kalau kita mah bisa hatam sebulan sekali, 2 bulan sekali deh Ustaz, ya. 3 bulan sekali, kita menawar panjang. Abdullah, biar apa? Biar bisa istiqamah. Abdullah bin Amr bin Al-As, seorang anak pejabat yang tidak tergoda untuk menjabat, ya. Seorang anak orang kaya yang tidak tergoda untuk menjadi kaya. Bahkan nikah, Abdullah bin Amr bin Al-As nikah dicarikan oleh ayahnya. Sampai ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, itu istri didatangin, ya. Itu begitu. Abdullah bin Amr bin Al-As, ahli ibadah, ahli zuhud, ya, ahli ilmu. Karena memang dunia ini terbatas, Pak. Mau jadi apa kita? Mau jadi ahli ibadah, mau jadi ahli ilmu, jadi ahli dunia, ya. Ahli dunia masuk surga dengan dunianya, tapi bisa. Lah, dia ulamanya, dia presidennya, dia pengusahanya, lah serakah bener, ya. Udah mau jadi apa? Yang penting dengan sesuatu yang kita jalani itu bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tamak, jangan serakah. Ulamanya kita di masjid, dia yang ceramah. Politik, dia yang ngomong juga. Nah, urusan bisnis, dia juga. Nggak usah, ya satu aja. Mau jadi apa gitu? Mau jadi apa? Yang penting dijadi apanya itu kita masuk surga. Dalam hal lain kita dengar orang lain, ya. Oke, jadi penguasa boleh, jadi pejabat boleh, tapi soal agama dengar ulama, ya. Dengar ulama, ya. Gitu masing-masing lah. Biar nggak terlalu repot hidup ini, biar nggak terlalu repot, sehingga punya waktu untuk Allah, untuk ibadah gitu. Ya udah usah, takdir saya mah jadi pengusaha, jadi pebisnis, berapa kali kayak model Abdurrahman bin Auf kan gagal miskin.
Abdurrahman bin Auf mah gagal miskin. Ya. Kalau kita kan gagal kaya. Ya. Abdurrahman bin Auf mah mau pengen miskin nggak bisa. Ya. Sampai-sampai adalah saya mau beli korma busuk aja deh, biar kagak ada yang beli. Ya. Biar nggak ada yang beli. Enggak, kata orang malah, ya Allah tuh orang korma busuk aja masih dijual. Saya beli deh 2 kali 3 kali lipat dari harga yang ditawarkan. Gagal miskin dia mah. Kita ini gagal kaya ya. Masih pengen juga ya. Ya sudahlah, takdirnya masing-masing. Ini Abdullah bin Amr bin Al-As. Annahu sami'a Rasulullah, bahwa Abdullah bin Amr bin Al-As mendengar Nabi Muhammad SAW yaqul, bersabda Nabi SAW, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW. Kan mendengarnya dulu. Kalau kata santri, mendengarnya dulu. Kenapa pakai fi'il mudhari? Kenapa enggak pakai qala Rasulullah? Ya ini yaqulu Rasulullah. Pakai fi'il mudhari, yaitu menyatakan keadaan saat ini. Artinya Abdullah bin Amr bin Al-As maknanya masih terngiang-ngiang, masih terdengar banget oleh telinga saya ketika Rasulullah mengucapkan kalimat ini. Gitu, ya. Jadi nggak pakai apa-apa kata kerja menunjukkan masa lampau, ya. Padahal itu terjadinya sudah fi'lul mudhari. Kenapa? Masya Allah, saya masih benar terngiang-ngiang gitu. Dengar banget saya. Yakin saya Rasul ngomong begini. Apa kata Nabi? Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengar suara muadzin yang adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Apa ini? Kesunahan menjawab adzan. Tapi sebelum itu apa artinya? Kesunahan mendengarkan suara adzan. Kesunahan mendekatkan kepada suara atau kepada muadzin. Ya. Dalam kitab syarah Duzun dikatakan termasuk sunnah adalah kalau kita mendengar agak adzan bukan ya, kita mendekat. Oh iya adzan, dengarkan. Berarti kemakruhan menjauhi suara adzan. Kemakruhan menjauhi muadzin, karena kita disuruh mendengarkan. Lawannya adalah tidak mendengarkan atau menjauh. Ini begitu suara adzan, TV digedein. Lagi nonton TV berita, tiba-tiba digedein. Kenapa? Ada adzan. Ya. Atau lagi di luar rumah masuk ke dalam. Kenapa? Ada adzan. Kemarin apa? Pembahasannya adalah itu telinganya lagi dipenuhi oleh kentutnya setan. Gitu ya. Kadang ada nggak yang begitu? Lagi di luar, ya, masuk ke dalam. Kenapa? Ada adzan. Atau pas adzan, pas masjid lewat, aduh, mana ketua DKM lagi di luar lagi, langsung kecepatan, tus lewat. Ini makruh. Ya, kalau ada adzan, dengarkan. Sehingga kita bisa mengamalkan hadis ini, gitu. Ya. Kemudian disunahkan menjawab seperti ucapannya muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kecuali di beberapa tempat. Kecuali di beberapa lafaz. Di antaranya adalah ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa Ustaz? Kok pas hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, jawabannya bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Karena ada hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an fi fadlil qauli kama yaqul muadzin kalimatan siwal hayya 'alatain. Ada hadis dari Umar bin Al-Khattab bahwa kalimat per kalimat dijawab kecuali di 2 ajakan, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu mah jangan diikutin. Diajak ngajak lagi. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal shalah. Mari salat, mari salat. Ini jawabannya adalah la haula wala quwwata illa billah. Kecuali di 2 itu, 2 ajakan itu, jawabannya la haula wala quwwata illa billah. Apalagi yang beda? Ketika as-salatu khairu minan naum.
Apa jawabannya? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Benar. Dan kau telah berbuat baik, kami ini jadi saksinya. Gitu, ya. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, ya. Jawabannya aqamah Allah wa adama ila yaumiddin. Itu. Yang lainnya seperti ucapannya muadzin. Hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nanti ada kekhususannya tuh. Ya. Kita diperintahkan nanti ada fadilahnya, Kemudian kata Nabi setelah itu, tsumma shallu alayya. Nah, setelah mendengarkan, menjawab, tsumma shallu alayya, bersolawatlah kalian kepadaku. Nah, Nabi suruh baca salat, masya Allah. Amalan yang ajib, amalan yang luar biasa salatnya. Kalau orang sampai membaca sholawat kemudian menetes air matanya ingat Rasulullah, itu hati tanda mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Baca sholawat kemudian menetes air mata karena ingat Nabi Muhammad SAW, ingat perjuangan Rasulullah, ingat kecintaan Rasulullah kepada kita, menetes air mata kita, itu hati yang sudah dipenuhi mahabbat Rasulullah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Tsumma shallu alayya, bersalawat kepadaku, kata Nabi. Ya, setelah itu, ya berarti apa nih? Ada syariat kesunahan membaca doa setelah adzan. Rangkaiannya salawat dulu. Ya. Kata Nabi, fa innahu man shalla alayya salatan, barang siapa orang bersalawat alayya kepadaku salatan. Oh, apakah Rasulullah menginginkan kebaikan untuk dia karena salat? Enggak. Karena Nabi ingin kebaikan untuk kita, maka kita diperintahkan salawat. Ya. Jadi jangan ada persepsi begini, Nabi kita masih minta didoakan. Enggak. Kita disuruh salawat oleh Rasulullah karena Rasulullah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Karena Rasulullah ingin dengan salat itu Allah senang gitu loh. Ya. Ketika Allah cinta kepada Rasulullah, kita menyanjung Rasulullah, maka Allah mencintai kita. Itu rumusnya begitu. Ya. Maka Rasulullah tahu, ya. Kok tahu? Ya. Rasulullah paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah bahkan bertemu dengan Allah Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu betul apa yang membuat Allah senang. Di antaranya adalah Allah akan senang sekali kalau kamu bersolawat kepadaku. Maka kamu bersolawatlah, gitu. Ya. Kayak kita punya istri, ya. Kita tahu betul istri kita senangnya apa, dan kita ingin anak kita mendapatkan kebaikan dari istri kita, maka kita akan memerintahkan kepada anak sesuatu yang disenangi oleh istri kita. Jangan lagi begitu, mamamu lagi kurang enak hatinya, jangan minta sekarang, nanti aja pas papa kasih uang sama mama kamu baru kamu minta. Nah itu kan kong kali kong bapak sama anak, kira-kira begitu ya. Rasulullah tahu apa yang membuat Allah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah perintahkan kita untuk berbuat itu, ya, yaitu bersalawat kepada Nabi. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyran. Shalla, maka bersalawat Allah alaihi kepada kepada orang yang baca kepada Nabi itu, biha karena sebab salawat asyran 10 kali. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalian bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepada kalian 10 kali. Balasan yang lebih hebat. Apa dalilnya? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan 1 kebaikan, maka balasannya adalah 10 kali lipatnya. Ya. Itu satu. Yang kedua, apa faidahnya? Apa maknanya Allah bersalawat kepada kita? Yani Allah memberikan 10 rahmatnya kepada kita. Ya. Kalau salawat itu datangnya dari Allah kepada makhluk, maka maknanya adalah Allah memberikan rahmat.
Kalau salawat itu dari malaikat kepada makhluk, kepada kita, ya, maka malaikat memintakan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Gitu, ya. Ya Allah, apa rahmat al khair? Apa rahmat kebaikan, ya. Maka banyak-banyak, Ustaz. Guru-guru kita bilang, jangan pernah lepas dari sholawat. Ini perkara yang mudah, faidah, manfaatnya banyak. Bahkan dikatakan ikhlas, enggak ikhlas, sholawat mah jadi. Ya. Serius, enggak serius, sholawat mah jadi. Ya. Apa berat dan susahnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli Muhammad. Terus begitu. Sampai ini hati kita dipenuhi mahabbah, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kelanjutannya dari mahabbah itu? Maka kita akan dengan sangat rela melaksanakan perintah Rasulullah. Dan saat itulah kita merasakan nikmat dari ibadah kita. Kenapa? Melakukan perintah dari yang dicintai kok. Melakukan perintah dari yang disenengin kok. Rela-rela saja, ikhlas-ikhlas saja. Walaupun subuh-subuh harus jalan dari komplek ke tempat ini, di mana majelis. Kenapa? Senang banget mendengarkan kalam Rasulullah SAW. Senang aja. Kenapa? Cinta, rela, ikhlas. Ya Allah, kebaikan tuh diundang dengan sholawat. Ustaz, kenapa sih kalau Allah nggak baik? Kan harus ada ikhtiarnya. Harus ada ikhtiarnya. Maka perbanyak sholat kepada Nabi. Nanti ada bab khusus tentang sholawat. Dah, ya. Kita mah nggak bisa haji, sholawat yang banyak. Nggak bisa sedekah, sholawat yang banyak. Ya. Kita nggak bisa ngaji, Ustaz, istri lagi meriang, sholawat. Bukan sholatin ya. Istri meriang disolatin. Bacain sholawat. Anaknya sholawat. Banyak wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala amalannya enggak jauh dari sholawat. Kenapa? Laulan nabi ma'arafna rabbi. Kalau enggak ada nabi kita enggak kenal Rabb kita. Kalau kita enggak ada Nabi Muhammad SAW, kita enggak kenal Allah. Yang kenalin kita kepada Allah Rasulullah. Wajar, jamak kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad, bahkan sebuah keharusan. Kalau sama kiai kampung ustadz aja, aduh alhamdulillah ada ustadz ada yang ngajarin sholat, kita terima kasih luar biasa. Bisa tahu alif lempeng, alif bengkok, tuturutan ampe beres, tuturutan tuh yang belakangnya kita selesainya tun, ada gigi banyak tuh. Alhamdulillah masih ingat. Itu kepada ustadz yang ngajarin baca Quran, yang ngajarin sholat. Berterima kasih luar biasa kita. Apalagi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, pernah nggak kita ibadah? Alhamdulillah ya Allah. Rasulullah udah menyampaikan risalah ini kepada sampai saya kenal Allah, saya bisa sholat, saya bisa kenal agama yang begini indah, yang bikin tenang. Kalau sudah di ibadah kita kan ada terima kasih kepada Rasulullah, insya Allah tanda ibadah makbul. Jangan sampai kita bisa ibadah pada Allah tapi lupa yang ngajarin kita siapa, yang membawa kita kenal Allah siapa, kita lupa. Udah berasa antara kita dan Allah saja berdua. Ada tengah-tengahnya para ulama, para sahabat, para tabiin, Nabi Muhammad SAW yang perjuangannya luar biasa, yang terusir dari kampung halamannya, yang sampai di kainnya 3 batu, ya, menahan lapar. Kenapa? Kalau Rasulullah pengen hidup bahagia doang mah gampang, Pak. Rasulullah nggak mikirin kita mah mudah. Nikah sama janda yang paling kaya di Mekah, cukup. Siti Khadijah juga begitu. Tapi Rasulullah memikirkan manusia, memikirkan umat, sampai habis semua harta Sayyidatina Khadijah. Sampai habis semua harta Sayyidatina Khadijah. Sampai ketika menyusui Sayyidatina Fatimah, yang keluar bukan air susu tapi darah. Habis harta untuk apa? Untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Diuji kesungguhan Rasulullah dan keluarganya. Ya Rabb. Bahkan apa? Rasulullah nangis belajar begitu.
Tapi apa kata Sayyidatah Khadijah untuk dakwah Rasulullah? Wahai suamiku, andai suatu saat engkau terus dakwah ini dan aku sudah mati, sudah meninggal, dan engkau harus melewati satu sungai, tidak ada jembatannya, gali kuburanku, jadikan tulang belulangku adalah jembatannya. Ya Rabbi. Ini kesungguhan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatah Khadijah al-Kubra. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan Rasulullahnya memikirkan kenikmatan hidupnya, ditawarkan oleh orang kafir Quraisy, mau apa Muhammad? Mau jadi pemimpin, mau jadi raja, kami jadikan raja. Mau apa Muhammad? Mau harta yang banyak, kami kumpulkan emas, semua yang kami punya. Asal berhenti dakwah ini. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ammu, wahai pamanku Abu Thalib, andaikan matahari diletakkan di sebelah kananku dan bulan di sebelah kiriku untuk aku meninggalkan dakwah ini, tidak akan aku tinggalkan. Jangan cuma emas doang, jangankan cuma jadi raja doang. Itu taruh di sini. Ya. Ada yang bisa naruh itu. Semua. Antruk hadad dakwah, untuk meninggalkan dakwah ini enggak akan saya tinggalkan paman. Wah, masya Allah. Artinya apa? Ya, kudu ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, ini dengan apa? Dengan salat itulah kita tumbuhkan itu terus. Enggak berat kok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus. Berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Sebanding dengan kebaikan yang, kalau kita lihat hadis ini, sebanyak-banyaknya bersolawat sebanding dengan kebaikan yang kita ingin dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Berapa kebaikan yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala? Surga? Kesehatan, panjang umur, kemudahan ibadah dan yang lainnya. Sebanyak itulah engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena ini kan janji Rasulullah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah akan memberikan kebaikan kepada dia 10. Sebanyak apa? Mau 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, silakan. Sampai kita di satu titik ketika sedang bersolawat, udah lupa lagi ngitungnya, udah nggak ngeh lagi ngitungnya, dan kita sudah tidak perlukan lagi hitungan itu. Kemudian ada dalam hati kita ingat kita Rasulullah, netes air mata kita. Masya Allah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum kematian kita. Orang banyak, Ustaz gimana caranya bertemu? Kan ada hadis Rasulullah bahwa siapa orang bertemu dengan Rasulullah fi manamihi, dalam keadaan tidurnya, maka itu yakin itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang banyak bertanya, gimana Ustaz caranya? Gimana guru caranya? Nah, banyak bersolat kepada Nabi. Salatmu aja jarang-jarang. Saya udah bersolawat kepada Rasulullah ketika sholat. Semua orang melakukan itu. Semua orang melakukan itu. Sementara kita pengen ketemu Rasulullah SAW, pengen ada ikatan hati kita dengan Rasulullah. Maka banyak sholawat. Sehingga isi hati ini adalah Rasulullah. Dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tidur kita bertemu dengan baginda yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau banyak tanya begitu, banyakin sholawat aja deh, banyakin sholawat saja. Kemudian tsumma salullaha liyal wasilah. Kemudian mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untukku al wasilah. Ma wasilah? Manzilah syarifatun aliyatun. Kata Rasulullah, ya Allah, inilah rendah hatinya Nabi Muhammad SAW, tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa engkau mintakan kepada Allah derajat yang tinggi untukku. Wasilah itu manzilah, mintakan kepada Allah kedudukan yang mulia untukku. Benar, Rasulullah kedudukan yang gak mulia, bukan begitu memahaminya. Kita sudah tahu Rasulullah melampaui derajat malaikat dan yang lainnya ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah sudah dengan manzilahnya, tapi rendah hatinya Rasulullah. Rasulullah rendah hati. Maka orang yang takabur, hatinya keras, merasa ibadah paling hebat, merasa surganya sudah pasti kedudukannya. Lihat Rasulullah. Tsumma salullah liyal wasilah. Kemudian mintakan kepada Allah untukku al-wasilah asy-syarifah, al-manzilah asy-syarifah, kedudukan yang mulia, mintain sama Allah. Bukan berarti kita kemudian kepedean, Rasulullah minta doa saya loh. Ini kan kepedean.
kacau nih kalau pemahamannya begini. Ya ini Rasulullah begitu. Kepada kita banyak-banyak minta doa saudara kita. Ya. Udahlah nggak usah doain aneh. Aneh mah surganya udah jelas sudah. Salat aneh pas sudah diterima udah. Nah ente itu yang masing-masingnya tuh lah. Mau dari mana? Ini malu kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak perlulah doa memang nggak usah. Doa masing-masing aja sih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ente belajar dari mana? Ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat kalimatnya. Thumma, kemudian setelah itu Salu mintalah kalian semua li untukku alwasilah manzilah. Ya. Kedudukan yang Rasulullah aja masih begini. Ya. Rasulullah yang surganya ya Allah maksum Rasulullah itu. Rasulullah itu maksum. Mustahil Rasulullah berbuat maksiat. Ya. Menyuruh umatnya apa? Memintakan kedudukan yang mulia untuk Rasulullah. Ya. Pelajaran yang kedua adalah kalau mau doa, sholawat dulu nih. Tadi surah apa pertama? Sholawat. Yang kedua baru doa. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adab doa itu adalah setelah memuji Allah karena mintanya kepada Allah, alhamdulillah. Kemudian bersolawat kepada Nabi. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad, baru salu kata Rasulullah, setelah itu baru minta. Jangan to the point. Ya Allah, istri saya sakit, sembuhin ya Allah. Enggak pakai adab. Alhamdulillah ya Allah, Engkau yang maha mulia ya Allah. Maka kita kalau doa tuh suka apa tuh? Al-Fatihah, yakni muji Allah dengan suratul Fatihah. Ya boleh-boleh aja sih pujiannya, alhamdulillah bil amin boleh. Alhamdulillah hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Itu ats-tsana, yakni pujian kepada Allah. Wajar. Orang kita mau minta sama Allah. Muji Allah dulu. Yang kedua bersolawat kepada Nabi. Lihat hadis ini. Setelah bersolawat baru kalian meminta. Ini adabnya. Itu. Nah, minta al-wasilah yakni syarifatun aliyah, kemuliaan yang tinggi. Fa innaha, karena sesungguhnya wasilah manzilatun, yaitu satu manzilah, satu tempat fil jannati, di surga, la tambagi illa li'abdin min ibadillah, yang tidak akan sampai ke tempat itu kecuali hamba dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi ini adalah wasilah. Maka disebut tawassul itu adalah kita meminta kepada Allah dengan kedudukan seseorang. Jadi wasilah adalah manzilah. Kita minta tawassul adalah meminta kepada Allah dengan manzilah, dengan kedudukannya seseorang. Maka ada wasilah, ada tawassul. Tawassul itu enggak aneh-aneh. Tawassul itu harus dipahami dengan benar, bahwa tawassul itu adalah meminta, bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedudukannya sesuatu atau seseorang. Jangan salah nih, ya. Tawassul itu bukan minta ke kuburan, ya. Tawassul itu bukan minta ke orang soleh, bukan. Tawassul itu bukan minta kepada makhluk, bukan. Sejak kapan pemahaman tawassul seperti itu? Ini karena pemahaman yang salah, kemudian menghukuminya salah. Tawassul itu adalah minta kepada Allah dengan kedudukan seseorang. Satu, tawassul kepada Allah dengan amal baik yang kita lakukan, namanya tawassul bi'amali sholeh. Ya Allah, saya udah puasa Ramadan ya Allah, sungguh-sungguh Ramadan ya Allah, berikan jalan kemudahan. Soal ya Allah lagi kesempitan nih, usaha nih, itu namanya tawassul dengan amal soleh. Tawassul dengan Rasulullah, ya Allah, saya minta dengan berkah kedudukannya Nabi Muhammad, mudahkan kesulitan saya ini. Tawassul dengan kedudukannya Nabi Muhammad. Intinya adalah tawassul, minta dengan bawa-bawa orang lain gitu loh. Saya mah ini siapa ya Allah, kenal sholat juga baru, kenal agama juga baru. Saya minta, enggak pantas minta kepadamu ya Allah, tapi saya ini umat Rasulullah, saya ini cinta Rasulullah, saya minta kepadamu. Itu begitu, ya. Ya kita datang ke tempat seseorang bawa-bawa nama orang lain, gitu loh, ya. Saya ini loh,
Dulu saya ini temannya si A tuh, maka datang ke sini gitu ya. Kayak gitulah. Tawasul itu seperti itu. Jadi bukan minta ke seseorang yang ada di luar sana, mintanya mah tetap ke situ. Cuman bawa-bawa, saya ini dulu teman kosnya bos ente atau kumgim gitulah. Maka tahu dari manzilah. Sebelah mana haramnya? Sebelah mana tidak bolehnya? Minta ke kuburan baru nggak boleh. Tawasul dengan orang-orang soleh, para alimil ulama, para aulia Allah subhanahu. Minta dengan kedudukannya mereka, tidak minta kepada mereka. Itu ya. Nabi pakai tawasul. Kenapa banyak di sana yang tidak boleh kan? Karena pemahaman yang salah. Karena pemahaman dan memahami yang salah, yang mendapatkan informasi pun salah. Tawasul itu seperti itu. Ada kedudukan kata Nabi Muhammad SAW akan didapatkan begitu. Wa arju an akuna ana huwa. Lihatlah Rasulullah. Dan berharap saya yang mendapatkan manzilah itu. Ya. Kedudukan itu. Bagaimana Rasul tetap berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah hilang ar-roja, yaitu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kedudukan yang tinggi di surga. Ya Allah, surga itu kan, kalau saya kadang-kadang mikir, surga itu juga nanti sesuai dengan kesenangan kita. Tenang, di surga kita bisa senang-senang kok. Orang kan obsesinya macam-macam. Di surga terpenuhi semuanya. Masya Allah, di surga terpenuhi obsesinya. Kan kita senangnya beda-beda. Saya pikir senangnya kita di dunia juga akan terbawa nanti ke surga. Senangnya apa? Ada yang senangnya kan di dunia beli tanah aja kan gitu. Di surga kagak usah mikir, tinggal pakai doang. Mau bangun apa? Ya kan? Waktu di dunia ada yang senang bangun rumah aja kan. Kan gitu. Dah di surga. Ya Allah. Ya Allah, siapa yang batanya, satu emas, satu perak, satu bacan, satu kali maya, mangga. Ya. Nggak usah pakai semen putih ya Allah, misik berkatnya. Boleh. Lah ngapain saya kadang Ustaz kita di surga, di surga nggak ada yang haram lagi. Kita bisa senang-senang kok di surga. Tergantung obsesinya. Yang tertahan waktu di dunia tuh, ya. Ada lagi obsesinya kan wanita. Ya. Ada tuh obsesi yang tertahan waktu di dunia. Bukan karena tidak halal, tapi karena ketakutan. Ya. Boleh nggak di surga? Boleh ya Allah, model yang kayak gini ya Allah. Wa hunna abkaro. Kan? Ada yang senangnya kan makan aja kan. Nanti di surga. Kalau di surga nggak ada keinginan, udah nggak indah lagi surga kan gitu. Ya. Coba bayangin. Wa arju an akuna ana huwa. Kata Rasul, manzilah itu aku ingin. Jadi artinya kita juga harus memelihara harapan bahwa nahnu min ahlil jannah. Kita ahli surga insyaallah, ya. Dan harapan itu kepada Allah. Faman sa'ala liyal wasilah, dan barang siapa yang memintakan untuk wasilah manzilah itu, halat lahus syafa'ah, maka halal baginya syafaatku, pertolonganku. yakni baca doa setelah adzan, mintakan wasilah, mintakan manzilah untuk Rasulullah, kamu dapat syafaat, kata Nabi. Apa itu syafaat? Pertolongan, kabar gembiranya nih, kabar gembiranya. Kira-kira kita sudah tahu syafaat itu pertolongan Rasulullah. Syafaat itu adalah pertolongan Rasulullah. Yang ditolong itu yang selamat apa yang enggak selamat? Kalau udah selamat ngapain ditolong? Nah, kan? Yang ditolong itu adalah orang yang enggak selamat, maksudnya gitu. Ini kenapa kabar baiknya? Maka orang yang ditolong oleh Rasulullah diberikan syafaat kelak nanti adalah orang yang punya dosa. Orang punya dosa. Maka dengan syafaat Rasulullah dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang apa namanya? Yang sudah selamat enggak dicintai Nabi. Ya udah kamu mah jalan aja gitu loh. Aku nolong dia Sholat subuh kagak, jamaah kagak, ngaji kagak. Tapi
ini apa namanya, kalau adzan mendapatkan keutamaan ini, itu yang ditolong. Apakah kita pasti nggak mendapat syafaat? Wah, emang kita yakin nggak punya dosa? Dosa-dosa yang belum sempat kita taubati, dosa-dosa yang belum sempat Allah terima taubat kita, ya. Dosa-dosa yang kita nggak sengaja, ya ternyata lupa yang itu belum ditaubatin, ya. Maka halat syafaatul Rasulullah, maka halal artinya berhak atas syafaatnya Rasulullah SAW. Maka syafaat itu adalah permintaan pengampunan untuk orang atau hamba Rasulullah yang berdosa, yang belum diampuni, kedoliman, dan siapa tuh Rasulullah yang mendamaikan. Udah, ini juga saudaramu, maafkan dia, yuk bareng-bareng udah ke surga. Nah, Rasulullah jadi penengah antara kedoliman kita dan orang lain. Enak ya. Maka kecurigaan saya adalah insyaallah min ummati Rasulullah yadkhulunal jannah. Semuanya masuk bighairi hisabi. Tanpa hisab. Asal melaksanakan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau ada dosa-dosa yang enggak sengaja insyaallah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini juga bukan berarti nganggap enteng. Adalah dosa-dosa itu biarin antara syafaat aja, enggak gitu, ya. Kalau ada yang enggak sengaja, ya. Halat syafa'ah. Maka ini adalah perintah dari Rasulullah, kesunahan doa setelah adzan. Bagaimana doanya belum dijelaskan. Bagaimana doanya? Kalau sampai hadis ini saja tersalah. Ya Allah, berikan wasilah kemuliaan kepada Nabi Muhammad SAW, fadilah untuk Rasulullah, ya. Sholawat baca begitu sudah jadi. Kalau sampai sini, ya. Tapi nanti ada hadis yang lain. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitu juga meriwayatkan hadis ini Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasai dalam kitab Sunan dan Sahihnya. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, idza sami'tumun nida faqulu kama yaqulul muadzin. Ini semakna dengan yang tadi, hadis sahih Bukhari Muslim. Kata Nabi, apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin. Maka muadzin juga harus tahu aturan adzan dan aturan iqamah. Di antaranya adalah berikan kesempatan kepada orang yang mendengar untuk menjawab. Wah, ngebut, adzannya ngebut, sampai nggak ada kesempatan untuk menjawab. Kenapa? Bulan Ramadan, ya. Waktu sangat bernilai, supaya adzan dikebut, ya. Nih ya, cara-caranya adzan. Berkata Bilal, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, idza adzanta fatarassal. Kalau kamu adzan maka perlahan, jangan buru-buru. Allahu akbar, Allahu akbar, jeda. Allahu akbar, gitu, ya. Pelan-pelan. Wa idza aqamta fahdur. Kalau kamu qomat maka boleh buru-buru dikit, ya. Fahdur maka agak cepat, tapi yang benar. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas shalah. Qad qamatis shalah, tu bukan ti, ya. Hayu ikut-ikutan ti. Ya, saya sering dengar nih sekalian ngebenerin, ya. Hayya 'alas, kalau mau disambung hayya 'alas sholati, hayya 'alas shalah. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah, bukan qad qamatis sholati, ya. Ini pas ingat aja, pas ingat. Kalau masih ada yang begitu ya dibenahin dikit, biar agak kelihatan ngajinya. Ntar ustadznya disalahin. Waj'al baina adzanika wa iqamatika miqdara ma yafrugu li'akilin min akli wasyarib min syurbihi wal mutasir idza adkhala liqada'il hajah wala taqumu hatta tarawni. Nah, kata Nabi Muhammad SAW ini soal cara adzan ini iqamah. Dan jadikan ukuran waktu antara adzan dan iqamah adalah ukuran waktunya seukuran orang makan selesai makannya, ya. Berapa sih lamanya gitu, ya, kira-kira 10 menit lah, atau berapa. Kata Nabi, seukuran orang makan selesai makannya sehingga tidak ketinggalan sholat berjamaah.
Seukuran orang minum selesai minumnya. Seukuran orang yang punya hajat, pengen buang air besar, selesai buang air besarnya, tapi normal, makan yang normal, buang hajat yang normal, minum yang normal. Bukan minum kopi sambil kongkok, kalau itu nggak selesai 2 jam. Ya. Bukan makannya orang rakus yang makannya sampai jam seukuran hilang penasaran. Bukan buang hajatnya orang lagi mules, lagi sakit perut. Nggak jadi ukur normal. Ya, mungkin antara 5 sampai 10 menit gitu. Dan kata Nabi, wala taqumu hatta tarawni, dan jangan qomat sebelum kalian melihat aku. Apa maksudnya? Kalau imam rawatib belum datang, jangan dulu qomat. Ya, imam rawatib belum datang. Imam rawatibnya udah datang belum? Sudah. Minta Mam, qomat. Ya. Imam rawatib ada kan? Rawatib. Itu tuh yang punya tanda tangan untuk qomat itu. Jangan sembarangan. Imam yang atur, minta approval dulu. Oke, approve, qomat. Ya. Kata imam, tar, belakang ada dokter Ubay lagi mules dulu ya. Tunggu, ya. Gitu. Kan imam yang tahu. Imam kan pemimpin barengan, ya. Kan begitu ya. Jadi tertib tuh beribadah tertib, imamnya sudah siap. Jangan imam baru masuk ngap-ngapan. Kata imam, saya jadi imam aja masih didolimi sama jamaah. Ya. Nah, itu kan begitu ya, aturannya seperti itu. Ya. Beda, kemarin saya sampaikan bahwa kalau adzan itu haknya muadzin, iqamah itu adalah haknya imam. Gitu. Ustaz Ubay besok bawa stempel yang gede. Cap, qomat. Wah, luar biasa. Kecil-kecil gitu imam itu. Ya. Kalau dia mau baca 30 juz, terserah dia imamnya, kan gitu ya. Kemudian ini banyak tata cara azan ya, baca azan. Kalau sholatnya itu ada sholat jamak, bagaimana azan dan iqamahnya? Kalau sholat itu sholat jamak, maka azannya 1 kali, iqamahnya 2 kali. Azannya 1 kali, iqamahnya 2 kali. Jangan kebangetan rajin. Sholat jamak azannya 2 kali. Ya. 1 kali azan, 2 kali iqamah. Kalau sholat qadha, azan apa enggak? Sholat qadha, sholat bukan pada waktunya, tetap azan. Karena Rasulullah dalam Bulughul Maram mengatakan hadis bahwa Rasulullah dan para sahabat serta Bilal satu waktu kesiangan sholat subuh. Tapi Rasulullah ini syariat. Kalau Rasulullah syariat telat, tapi Rasulullah tetap memerintahkan Bilal untuk adzan, padahal bukan di waktunya adzan. Kita mikir santri aja nggak pakai ini. Santri nggak pakai ini. Kenapa? Takut ketahuan sholat qadha-nya. Qadha pakai adzan. Nah, ya. Kalau nggak pakai adzan kan agak mending saru antara duha sama sama qadha. Jadi kalau qadha tetap pakai. Kemudian kalau adzan salah, ulang. Adzan salah, ulang. Bukan pulang ya. Misalkan suatu saat adzan belum waktunya, betul ini ya. Syariat ini ya. Bilal pernah adzan bukan di waktunya. Bilal Ibn Rabah, apalagi kita itu udah manusiawi itu, jangan dimarahin. Orang salah di waktunya adzan, habis 3 tahun setengah diomongin. Akhirnya enggak ke masjid lagi. Bilal pernah salah, belum waktunya sudah adzan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adzan lagi Bilal. Kasih tahu yang tadi salah. Yang tadi orang masih tidur. Kan pernah ada ya perasaan jamnya ngaco. Saking semangatnya fadilah bab muadzin. Jamnya sudah menunjukkan jam 5. Padahal masih jam 3 pagi. Enggak mau keduluan sama Mang Jojo. Nyalain sendiri semuanya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mas, baru jam 3 kata Mang Jojo. Gimana tuh? Ulang lagi nggak adzannya pas masuk waktu? Ulang. Mohon maaf yang tadi muadzinnya salah minum obat. Kasih tahu.
Itu boleh. Apalagi waktu buka puasa, ya. Saking terobsesinya buka puasa, udah azan aja duluan, belum waktunya kasih tahu yang tadi maaf, yang sudah buka jangan diterusin, saya yang salah gitu. Ya Allah, ya. Perkara. Soalnya sangat ditunggu azan di waktu puasa. Kemudian ada kesunahan yang lain lagi ketika azan, yaitu punya wudu, sunnah. Walaupun hadisnya ada yang mendhaifkan, tetapi apa salahnya mau azan wudu dulu. Ya. Kemudian sunnah lagi yang lainnya adalah siapa yang azan itu yang iqamah. Sunnah nih, bukan wajib. Itu yang azan, itu yang iqamah. Itu kesunahan. Ya. Supaya apa? Supaya enggak qomat sesuai kepentingan. Hah? Yang ini azan, yang di belakang pengen buru-buru berangkat kerja, nunggu bus Citra, udah diajak qomat. Ini ada otoritasnya masing-masing, jangan sembarangan ya. Kesunahan, sunnah nih, bukan berarti yang azannya nggak ada kemudian qomat nggak ada. Ya. Sunnah, siapa yang azan itulah iqamah. Wan Jabir anna Rasulullah SAW, dari sahabat Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW qala, bersabda Nabi, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa bahtu maqamman mahmudan alladhi wa'addah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan bab adzan di Sahih Bukhari ada bab khusus adzan. Hadis nomor 614. Kata sahabat Jabir bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa orang yang mengucapkan doa ini, ya ini setelah adzan. Berarti kalau diruntutkan tadi sholawat, terus doa ini. Ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah, wahai Allah yang memiliki panggilan yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat telah didirikan, ati Muhammadanil wasilah, sampaikan, ya, berikan kepada Nabi Muhammad al wasilah, yang tadi yang kata Nabi sallallahu al wasilah, ya. Wal fadilah, dan keutamaan, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'addah, dan kirimkan, jadikan untuk Rasulullah makom yang terpuji sebagaimana engkau janjikan. Nah, ini doanya. Yang suka kita baca tuh, yang suka kita baca tuh, yang nempel apa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'tu maqam mahmudan alladzi wa anta tama innaka la tukhliful mi'ad. Itu doa tuh. Masya Allah, apa kata Nabi? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Aku pastikan mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah. Berhak atas syafaatku di yaumil qiyamah. Ternyata jalur kita masuk surga itu banyak ternyata. Asal istiqomah. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuhu. Ada doa yang lain yaitu dari sahabat Jabir, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa orang yang mengucapkan ketika mendengarkan adzan doa ini, ya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba, saya ridho Allah sebagai Tuhan saya, wa bi Muhammadin rasulah, dan Nabi Muhammad sebagai rasul saya, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama saya, ghufira lahu dzambuh, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau begini Ustaz? Digabungkan doa-doa itu oleh para ulama, jadilah dikasih judul di tuntunan salat kita, doa setelah adzan. Dari mulai alhamdulillahnya, sholawatnya, syahadatnya yang ini, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'wati tamahnya, dan yang lain. Tuh, di bagian itu dicuplik, tulis, hafalin. Dan ada yang kabar gembira yang lain adalah wa Anas
radhiyallahu an dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah telah bersabda Rasulullah ad-du'a la yuraddu bainal adani wal iqamati. Doa tidak ditolak bainal adzan, di antara adzan dan iqamah. Doa yang banyak. Sejak kapan? Sejak muadzin selesai adzan sampai dikumandangkan iqamah, itu saatun mustajabatun, itu waktu diijabahnya doa. Doa apa aja boleh. Rabbighfirli wali walidayya boleh. Allahumma inna nas'aluka wal jannata boleh. Ya Allah jadikan keluarga saya sakinah mawaddah warahmah boleh. Ya Allah ayah lagi sakit tolong kasih sembuh boleh. Jadi kapan itu doa dibaca? Ya setelah adzan sampai iqamah ya. Adzan doa, salat doa, doa lagi. Imam iqamah belum dikumandangkan, kita zikir lagi, kita doa lagi. Ini dalilnya. Kok itu doa habis adzannya ada Rabbighfirli wali walidayya segala? Ya ini doa apa aja boleh kok. Kan gini memahaminya ya. Jadi gini, ada doa ba'da adzan yang khusus. Yakni tadi Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah raditu billahi rabba. Itu khusus dari Nabi yang rewardnya katakanlah gitu, yaitu syafaat dan diampuni dosa-dosa kecil. Sedangkan doa yang lain enggak dilarang juga. Orang ada dalilnya di sini. Doa tidak tertolak antara azan dan iqamah, yakni ayat doa apa saja. Gitu. Khususnya saya titip pesan adalah minta salat khusyuk. Minta salat khusyuk, ya Allah. Bentar lagi didirikan salat. Saya minta salat yang khusyuk ya Allah. Siapa yang dimampukan salat jamaah ya Allah. Jangan ada gangguan ya Allah. Saya pengen ke masjid ya Allah. Itu. Kita akan menghadapi perkara besar, yaitu salat. Kewajiban mutlak loh. Ya. Maka ada saat sebelumnya itu dijabah doa. Minta Pak. Yani doa umum apa saja boleh. Ada doa khusus dari Nabi Muhammad SAW, gabung boleh, satu juga boleh. Ada saudara kita doanya cuma Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah, sudah nggak apa-apa. Ada saudara kita tambah Rabbighfirli inna nas'aluka wal jannah, ya Allah anak saya jadikan keluarga, anak saya jadi anak soleh-soleh, boleh. Gak ada masalah kok. Ya, semua punya dalil. Semua punya hujahnya masing-masing. Maka kan Nabi nggak batasi. Kenapa? Kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Yang sebelah sini lagi kepengenannya beda. Yang sebelah sini kepengenannya beda. Silakan. Enak kok. Maka Nabi payungi itu, yaitu doa tidak tertolak antara adzan dan iqamah. Nggak sempat Ustaz, pas nyampe ke masjid itu kayaknya lihat indikator udah tinggal setengah menit lagi, nggak sempat sholat, doa udah jadi. Ya, doa jadi Allah. Orang kalau udah tahu itu udah buru-buru datang ke masjid. Karena paling khusus doa di masjid. Di rumah jadi. Oh ya, ada satu muslim pernah ada yang tanya, Ustaz, itu di rumah saya itu 5 kedengeran azan, 5-limanya kedengeran semua. Dari At-Taqwa nyampe, dari Blossom nyampe, dari Garden 1 nyampe, dari Garden 2 nyampe. Itu rumah sebelah mana, tengah jalan kayaknya. Itu semua nyampe. Yang mana yang lebih balas? Ya? Yang tadi yang mana? Salah satu aja. Salah satu sudah dijawab, ya sudah. Nanti nggak berangkat ke masjid. Pak Piu selesai, Blossom azan. Blossom selesai, pesona azan. Nggak beres-beres. Dah satu aja yang terdekat dah. Sampai doa udah beres, udah wudu, yang lain nggak perlu jawab, langsung berangkat ke masjid. Rawu Abu Daud, hadis dari Imam Abu Daud, wa Turmudi dan Imam Turmudi, haditsun hasanun, ini hadis hasan. Wallahu alam. Babu fadli sholawat, bab selanjutnya nanti ada tentang keutamaan bersolat, keutamaan solat. Ada saya inventarisir pertanyaan juga, maaf tambahan. Kalau muadzin 2 kali hayya 2 kali asyhadu alla ilaha illallah, kemudian hayya 'alas shalah, jawabnya 1 kali apa 2 kali? Hayya 'alas shalah kan gitu.
hayya 'alas shalah gitu. Setiap muadzin selesai mengumandangkan balas, apa balasnya satu kali aja. Maka kata ulama Ibnu Abdussalam dan jumhur ulama mengatakan yuhibbu kulla wahidin bi ijabatin li ta'addudi was sabab. Maka setiap satunya dibalas. Karena kalimatnya itu kalimatan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Demikian pengajian kita pagi hari, mudah-mudahan manfaatnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bil khusus kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sehat senantiasa mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan panjang umur Allah untuk mentaubati semua maksiat yang pernah kita lakukan. Kita diberikan kedekatan emosional, kedekatan jiwa dengan Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, dengan mahabbah Allah, mahabbah Rasulullah al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah barakatul mil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dina hadza tafarruqan ma'suman. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf, mohon dimaklumi. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.